Hai teman-teman, it's Iren. Kembali lagi di edisi dari My Life saya, yaitu branding dan juga desain packaging produk untuk pemasaran yang dibawakan oleh Kakak Yoel. Apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan mungkin seperti itu, selamat menyaksikan vlog kali ini. And selamat menyaksikan, bye. Materi pembahasan kita yang pertama adalah apa itu branding, apa itu maksudnya dari branding. Mungkin beberapa kita ada yang belum tahu ya, mungkin ada yang baru mendengar juga. Yang kedua, kekuatan desain packaging yang tadi, desain kemasan. Jadi kalau misalkan itu sebuah produk, berarti customer itu harus yang bilang ke kita kalau oh ini bagus, bukan kita yang bilang oh produk ini bagus, produk ini cocok. Nah, di sini ini ada beberapa, saya cuma spill sedikit ya, saya tunjukkan sedikit kenapa saya mengutip dari Marty Neumeyer ini, karena dia adalah sebuah brand, dia seorang brand konsultan sudah bekerja dengan merek-merek terkenal ya, seperti Adobe, Apple, Microsoft juga. Atau secara visual dan bisa dimengerti. Contohnya mungkin ini Aqua. Nah, kalau uniknya di mana? Di sini. Nah, ini ada gambar gunung. Nah, ini kayak lakukan ini dia perwakilan gambar air ya, karena Aqua menjual produk air ya. Oke. Terus kemudian Dove, kemudian Lifebuoy juga. Relevan ya. Jadi hal relevannya belum ada. Nah, kalau logo yang selanjutnya yang sudah kita redesign dengan branding brandnya ini membangun rumah ya. Jadi bangun rumah nggak mungkin dari gentengnya dulu ya, pasti dari pondasi. Nah, pondasi ini bisa kita katakan perwakilan aja. Tapi ini kira-kira seperti ini lah untuk gambaran besarnya kenapa branding, proses membranding, proses memasukkan nilai-nilai yang kita pegang ke dalam usaha kita itu ya ini kayak seperti membangun rumah ini. Itu dari warna. Nah, kira-kira misalkan saya mau tanya, misalkan warna merah, berarti kira-kira brand apa yang kita ingat supaya dikit-dikit kira-kira yang mana? Oke, misalnya boleh siapakah hari ini? Kota. Oke. Terus terakhir usia. Pucuk. Nah. Kalian pucuk. Oh, Kadian juga. Ya, Kadian. Yang mineral. Oh, ya. Semua. Pucuk. Oke, pucuk. Oke. Yang bungkusnya masih ada? Hah? Bungkusnya? Masih. Oke. Coba sambil. Tapi kasih minum dulu ya. Oke, jadi setelah kita tes yang pertama ini brand awareness, saya mau tujuan dari tes ini itu untuk saya ingin tes kesadaran kita tentang brand-brand yang ada di sekitar kita. Kira-kira dengan brand yang punya produk 3 merek ini, kira-kira setelah kita coba produk yang belum ada mereknya itu kira-kira yang mana? Kenapa? Karena di sini kita bisa tahu oh di isi kepala kita ini apa, nyangkutnya yang mana, value-nya di situ nyangkutnya di mana. Padahal ini semuanya sama, teh melati semua ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang kita cicip tadi adalah seorang praktisi dari Indonesia juga, praktisi brand gitu. Tapi dia 50 tahun melakukan riset itu. Dan sini dia siap untuk rumusnya untuk proses branding. Jadi tadi kita bisa tahu memasukkan value itu seperti ini. Dari produk insight, dari produk kategori semuanya ada di dalam satu produk ini. Jadi mulai dari mungkin simpel aja, mulai dari menentukan kategori sama kompetitor. Terus yang kedua cari nama yang tepat yang berkaitan sama kategori. Mungkin misalkan jualan ayam geprek gitu. Berarti ayam geprek mungkin
tambahkan sedikit unsur dari nama produk kita itu tentang konsumen. Nah, terus yang terakhir brand identity. Brand identity ini seperti logo tadi, identitas brand, bajunya lah. Jadi wajah dan nama juga, itu juga pastikan kita kenal orang juga cara berpakaian juga. Kalau kita lihat brand sebagai orang, pasti kita lihat sebagai orang. Oke. Dari sekian banyak ini saya bisa simpulkan kalau di market ternyata yang lebih banyak ada yang pakai Lifebuoy. Ya kan? Ini sudah ini kita main data ini. Itu sudah 15 orang ya. 15 orang sudah yang paling dominan, paling favorit dan paling dipakai lah. Paling banyak dipakai untuk orang customer. Oke. Terus yang kedua, coba kita lihat yang kedua. Itu ya. Pertama, dua, tiga, antara gift sama looks lah ya. Oh, Detol juga 3. Nah. Jadi kita tahu apa yang kita jual, customer juga tahu yang kita jual. Misalkan yang punya Lifebuoy, mereka mengerti apa yang mereka jual. Gitu. Desain packaging bisa menarik perhatian konsumen. Yang kedua, membangun tulisan usaha. Yang ketiga, membedakan produk dari kompetitor. Nah, ini yang paling penting, membedakan produk dari kompetitor. Karena kan pasti yang pecinta mungkin harmoni punya karakteristik konsumennya sendiri. Oh, saya suka mungkin yang harum-harum. Nah, gini. Atau mungkin saya ingin sabun saya itu salah dulu. Oke, tes ketiga. Di sini saya kita mau lihat ya dari sudut pandang. Coba kita posisikan diri kita sebagai customer. Kita harus bisa menempatkan produk di etalase di supermarket tanpa kita harus ada di sana. Tanpa kita harus ambil produknya opak gitu. Unik kayak tadi kita lihat teh pucuk, dia bentuknya kayak yang tadi dimasukkan ke packaging primer. Nah, packaging primer ini yang pertama ya. Jadi langsung melindungi produk. Terus dimasukkan lagi ke sekunder, dimasukkan lagi ke tersier. Nah, bedanya ini spesifiknya apa sih? Packaging primer, tadi yang seperti yang saya bilang, dia melindungi produk dari apa ya? Dari debu-debu, dari kotoran luar, dari mungkin udara-udara, karena kan mereka harus nggak ada udara di dalam, harus rapat. Jadi pas langsung dikasih masuk, buka makan. Nah, teh kotak tadi sudah ini teh kotak, langsung tehnya langsung dikasih masuk. Saat dia dimasukkan ke kaleng, disterilisasi, udah baru dibuka kembali. Nah, terus yang kedua packaging sekunder, melindungi produk dalam jumlah kecil. Jadi kayak contoh Indomie tadi, setelah dia dibungkus packaging primer, dimasukkan lagi ke packaging sekunder. Biasanya ini cocok untuk distribusi ke tempat-tempat dekat, ya, kayak mungkin masih satu kota, masih satu provinsi, itu masih boleh, masih aman lah. Nah, contoh-contoh beng-beng, dalamnya ada dimasukkan ke kotak pakai sekunder, jadi isinya beng-beng ya, melindungi produk dalam jumlah besar atau massal. Jadi ini saya nggak ada apapun ya, desain promosi apapun nggak ada, karena memang akan dimasukkan ke apa ya, distribusikan antar pulau, berarti lewat kargo, lewat mobil box mungkin ya. Kalau misalkan rapuh sekali produknya kayak kaca dan lain-lain, itu pasti dibungkus betul-betul dikasih palet. Ini kan palet kayu. Oh, ini pakai mika atau pakai kotak atau pakai box atau pakai apapun, standing box juga boleh. Standing box. Ini dalam bentuk kuis ya, saya mau tes kita juga untuk pemahaman kita sampai mana untuk mengenal bentuk-bentuk ya. Oke, kira-kira ini cocok untuk jualan apa? Kalian ini udah tahu ya? Jualan apa aja? Air minum. Air minum, oke. Minum kemasan. Ya? Air minum kemasan. Ya, air minum, oke. Air minum kemasan. Satu lagi. Air minum aja? Minyak. Minyak, iya betul, minyak. Apalagi salah satu kan juga ada jual sabun. Sabun cair juga bisa. Nah, iya. Tapi mungkin harus dikasih desain packaging yang memang betul-betul desain kemasan yang efektif ya.
Oke, dalam desain kemasan produk ini ada 3 hal ya yang wajib kita tahu. Nah, yang nomor 1, kita harus tahu tentang Canva ya, aplikasi Canva sendiri. Di sini sudah ditahu kan Pak? Sudah ditahu ya? Oke, ini saya jelaskan sedikit ya, kalau kita sudah tahu saya coba share sedikit soal Canva. Canva ini adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis, media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan contoh desain yang digunakan Canva di web saya gratis dan lain. Kita baru tahu bunyinya sekarang karena memang mulai banyak yang pakai ini buat kebutuhan konten. Tapi juga bisa kebutuhan untuk kita mendesain packaging juga bisa. Apapun kayaknya simple Canva ini. Mudah dioperasikan tanpa harus dalami dunia desain. Jadi di sana memang kalau kita buka aplikasi ini memang ada banyak template ya, kalau kita lihat ada banyak template desain. Kita tinggal lakukan cara ini, kita tinggal tekan di sini buat desain. Nah, nanti akan muncul begini, ada dokumen, papan tulis, presentasi, cerita Instagram, banyak di sini dengan ukurannya. Jadi sudah disiapkan sama Canva semua, jadi semuanya sudah tinggal pakai, sudah tinggal desain, elemen, teks. Jadi nanti setelah ini kita akan praktek, tapi pesan saya kita fokus di 3 ini aja ya, supaya kita lebih fokus. Jadi desain, elemen, dan teks. Nah ini kita mau buat usaha atau mau buat sekedar buat desain poster, nah ini boleh pakai ini. Jadi tinggal kita ketik, sudah muncul semua ya. Sudah banyak sekali ya. Kalau mau mungkin mau kalau dalam perlombaan gitu kan, olahraga apapun pasti pakai strategi. Nggak mungkin kita langsung ayo kita main bola, misalkan main bola langsung semuanya bawa bola semua, nggak mungkin 11-11nya maju kalau sepak bola, nggak mungkin. Jadi kita pasti ada strategi. Bagus ini untuk pengetahuan kita semua aja ya, supaya paham semua, supaya dalam praktek nanti kita nggak kebingungan atau nggak sedikit bingung mungkin memilih gambar dan lain-lain. Yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua penekanan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat pertama, yang kelima kesatuan. Nah, 5 prinsip ini harus selalu ada dalam setiap desain, mau desain apapun itu, mau desain packaging, mau desain satu nama atau ID card atau spanduk, apapun itu harus ada 5 poin ini. Mereka sudah ada di kepala mereka, kalau mereka sudah tahu strateginya seperti ini. Mungkin panasnya kompornya harus seberapa mungkin ya, terus bumbu dan lain-lain, cara masak dan lain-lain. Kadang kita juga masak, kalau beda orang juga beda rasa. Nah itu juga sama juga kayak desain, beda orang juga beda rasa juga. Jadi kita harus mengerti kalau prinsip dasar desain grafis ini penting buat kita aplikasikan seperti memasak, sehingga bisa menghasilkan produk, bisa menghasilkan desain yang bagus juga. Nah, saya sempat tampilkan juga ada produk yang hijau yang merek salah satu di Jayapura juga. Nah, coba kita cek kalau kesederhanaan ini juga sederhana ya, jadi nggak penuh tulisan, proporsi tetap ada di sini, logo ada, kategori minuman ada, minuman sari kacang hijau, penempatan media sosial, terus rasanya juga ya, mungkin fitur tambahan dari produk itu sendiri, mungkin manis, low gluten atau rendah gula dan lain-lain, itu harus ditaruh juga. Tapi masing-masing ini kalau kita perhatikan itu semuanya punya porsi masing-masing. Jadi di sini ada jarak, di sini ada jarak juga, di sini ada jarak juga. Jadi penekanannya itu ada. Jadi penekanannya itu ada di sini, di kacang hijau. Karena yang dijual kan dari kacang hijau, minuman sari kacang hijau. Jadi ada penekanan, ada keseimbangan juga yang tadi jarak-jarak ini, proporsi yang harus diperhatikan. Kalau yang besar yang paling penting, kalau yang paling kecil itu yang paling bukan tidak penting ya, yang paling detail. Terus irama juga, terus kesatuan. Oh ya, saya mau tambahkan di sini juga, kalau kita mendesain ada bagusnya kalau menyusun desainnya itu seperti membaca. Kita seperti membaca. Kalau tahu huruf Z ya, huruf Z huruf terakhir, baca dari ini, kali sini nggak ada, kali ini baca di yang hijau,
yang di sini agak di sini bisa pakai rumus Z. Kalau itu prinsip apa ya, bisa dibilang kuncinya ya kalau dalam membaca gitu. Dalam membaca desain, jadi seperti rumus Z. Oke, yang ketiga materi yang berikut. Nah, ini saya kasih bocoran khusus di kita di sini, ini eksklusif. Oke, nah ini juga. Ini bahan terakhir yang harus dipersiapkan dan saya juga minta bantuan untuk nanti dipresentasikan. Nanti sudah dibagi kelompok. Ya, tadi ada tiga kelompok ya. Memasukkan value dan membuat customer berbicara dari produk kepada kita dan terutama untuk membangun hubungan. Jadi pastikan kalau kita setelah ini akan membangun usaha atau kita sudah lagi memulai, kita harus mengerti kalau brand kita itu kalau bisa mampu menjual emosi dan perasaan, kita bisa membangun hubungan dengan customer. Jadi kalau ada ikatan dengan customer, orang sudah kenal, orang sudah mengerti, yang terjadi pasti apa? Kalau mereka kenal dengan brand kita dan itu dirasa bermanfaat untuk mereka, pasti ya profit, pasti orang beli, pasti orang pakai produk kita untuk keseharian mereka, mungkin untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan vlog hari ini. Nah jangan lupa like, subscribe, barang udah di bawah itu, dan sampai jumpa di tema-tema selanjutnya. Bye.